kedua untuk jadi bukti bahwa kita melaksanakan perkuliahan. Ya, siapa yang keluar itu? Baik, ada 17 mahasiswa yang sudah, 16 mahasiswa yang sudah bergabung. Di sini masih Jervin sudah, Adre sudah, William sama Jordi belum ada. Oke, nanti sebentar saya cek lagi kehadirannya. Baik, kita mulai. Jadi semua mic sekali lagi di mute dulu. Nanti kalau saya persilahkan untuk bicara, silakan di unmute. Oke. Materi kita hari ini adalah konsep sistem informasi. Jadi sebenarnya teori ini sudah kalian dapat di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, entah itu di pengantar teknologi informasi atau ada memang mata kuliah konsep sistem informasi. Nah, ini di sini saya akan jelaskan kembali konsep sistem informasi, tapi dalam konteks visualisasi. Jadi kaitan dari konsep sistem informasi dengan visualisasi. Materi ini adalah materi kedua. Minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep visualisasi. Hari ini kita bahas tentang konsep sistem informasi. Nanti minggu depan baru kita lihat bagaimana data dan informasi itu divisualisasikan. Oke. Saya mau lihat, tidak bisa ya, agak susah ya. Ada yang bisa jelasin sistem informasi itu apa sih? Yang mau ingatkan kembali sistem informasi itu apa? Tulis saya di chat, nanti saya persilahkan. Silakan. Ada? Halo? Wah, ternyata sama dengan di kelas. Padahal kita sudah dari jauh, tidak pakai malu-malu harusnya, karena kau di rumahmu sendiri. Apa itu sistem informasi? Siapa yang tidak lihat slide-nya? Siapa yang tidak lihat slide-nya? Siapa lagi selain Yogi yang tidak lihat slide-nya? Cuma Yogi yang tidak lihat slide-nya? Oh, oke. Apa yang kau lihat sekarang, Yogi? Oke.
Oke, saya ulang. Ada yang mau ingatkan kembali apa tuh sistem informasi? Oke, Kalvina, silakan. Buka mic-nya dulu, Kalvina. Tes. Iya. Sistem informasi itu merupakan sekelompok elemen-elemen yang berinteraksi atau bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana aktivitasnya yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, menganalisis informasi, menyajikan informasi, dan menyebarluaskan informasi. Oke. Ulang yang terakhir tadi, tugasnya? Tugasnya itu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, menganalisis informasi, menyajikan informasi, dan menyebarluaskan informasi. Itu dari presentasi gitu. Dari presentasi yang tadi toh, halaman 3. Pak Syamsul. Oh, Pak Samsul. Oh, syukurlah kalau begitu. Tahu ada catatannya. Thank you, Kalvina. Ya, Pak. Saya mute lagi ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan kembali, sudah diingatkan kembali oleh Kalvina tentang apa itu sistem informasi. Nah, kita fokus dengan sistem informasi. Fungsi dari sistem informasi adalah mengumpulkan. Pertama, ya, mengumpulkan. Jadi bisa jadi datanya sudah ada, kemudian diolah jadi informasi, atau informasinya sudah ada, kemudian dikolek, ya. Jadi ini pekerjaan mengumpulkan informasi. Kedua, mengolah informasi. Mengolah informasi berarti dari data mentah menjadi informasi atau dari informasi tertentu menjadi informasi yang lain. Dari beberapa informasi menjadi informasi yang lain. Jadi informasi yang menjadi input itu kembali menjadi data bagi informasi yang baru. Itu proses mengolah. Yang ketiga adalah menyimpan. Menyimpan informasi. Setelah diolah, disimpan, karena sewaktu-waktu informasi itu bisa di-recall, bisa di-retrieve, bisa dibuka lagi untuk kemudian diolah lagi atau didistribusikan. Keempat adalah menganalisis, menguraikan apa konten dari informasi itu, apa makna dari informasi itu, lalu menyajikan informasi dan mendistribusikan. Mendistribusikan artinya memperluas jangkauan dari informasi sehingga informasi itu bisa sampai ke pihak yang tepat untuk menggunakan atau menerima informasi itu. Nah, konteks kita dalam visualisasi itu adalah mulai dari menganalisis, ya. Tujuan dari visualisasi sebenarnya pertama adalah dari visualisasi yang ada, kita bisa menganalisis informasi. Kita bisa menguraikan makna dari informasi. Kita bisa memahami makna dari informasi. Kemudian fungsi kedua dari visualisasi itu adalah menyajikan informasi. Jadi mungkin ada bentuk informasi tertentu yang tidak dipahami oleh orang lain. Nah, visualisasi adalah salah satu bentuk informasi yang kita susun, kita rancang, kita desain sedemikian rupa supaya informasi bisa disajikan kepada orang tertentu atau kelompok orang tertentu supaya mereka bisa paham. Mulai dari yang paling awam sampai yang expert. Artinya ketika kita akan menyampaikan informasi itu kepada orang awam, maka kita akan membuat visualisasi yang gampang atau mudah dipahami oleh orang awam. Ketika kita akan menyajikan informasi itu kepada expert, kepada orang yang sudah paham, lain lagi cara untuk membuat visualisasinya. Jadi
kemampuan kita membuat visualisasi kepada siapa yang kita tuju itu menjadi satu keterampilan yang harus dimiliki untuk seorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Makanya kita belajar tentang grafis dan visualisasi ini. Jadi fokus kita sebenarnya bahwa visualisasi itu manfaatnya adalah menganalisis dan menyajikan informasi. Kalau kita lihat dari koleksi yang sudah Anda kirimkan lewat email, itu ya sepintas kita hanya melihat bahwa itu sebuah penyajian informasi. Padahal sebenarnya dari chart, diagram, grafis, infografis yang kalian kirimkan lewat email tadi pagi, itu salah satu fungsi juga adalah menganalisis. Sayangnya dari semua tugas yang sudah masuk, itu saya belum menemukan chart untuk analisis. Yang ada dia sebatas menyajikan. Nanti kita lihat, yang mana yang saya maksud, chart untuk menganalisis, mana chart untuk menyajikan. Kita lihat dulu, konsep sistem informasi pada prinsipnya tidak lepas dari pengolahan, ya, tidak lepas dari, maaf, yang tadi, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, menyajikan, dan mendistribusikan informasi. Informasi itu sendiri itu tidak sendirian, ya. Informasi itu tidak sendirian. Informasi itu bisa jadi kalau kita punya data, ya. Bisa jadi informasi kalau ada data, dan informasi itu kemudian masih bisa kita ramu lagi, masih bisa kita ekstrak lagi untuk menghasilkan apa yang disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Kita mulai dari data. Data adalah fakta yang terdokumentasi. Jadi misalnya hari ini kita catat suhu udara berapa, kelembaban berapa, awan berapa persen gitu ya. Nanti kemudian sebentar jam 12 kita catat lagi catatan yang sama, kemudian jam 4 sore kita catat lagi catatan yang sama. Besok kita lakukan terus berulang-ulang, maka itu menjadi data mentah yang mungkin kita bisa gunakan untuk menyajikan informasi bahwa 1 minggu ini cuaca Makassar seperti ini. Ya, jadi fakta yang terdokumentasi itu merupakan data. Ya, data adalah fakta yang terdokumentasi. Representasi kuantitatif dari fakta. Kalau misalnya hari ini kita bilang cerah, Anda mungkin akan sepakat atau tidak yang seperti apa yang kita bilang cerah. Kalau saya bilang hari ini udara panas, Anda bisa sepakat, bisa tidak. Kenapa? Karena kita punya perbedaan persepsi tentang panas. Tapi ketika saya katakan bahwa cuaca suhu udara hari ini 32 derajat misalnya, 32 derajat, maka kita semua sepakat bahwa itu panas misalnya. Cuaca hari ini 27 derajat atau 21 derajat, kita semua sepakat bahwa itu sejuk. Nah, 21, 27, 31, 32 itu adalah data kuantitatif. Jadi dari fakta yang ada kita numerikkan, kita menjadikan dia sebuah data kuantitatif. Kita punya angka untuk menyatakan ini keadaan ini adalah sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan representasi kuantitatif dari fakta. Ya. Kalau disebut mahasiswa X pinter, itu data atau bukan? Itu juga data, tapi itu adalah data kualitatif istilahnya, ya, data kualitatif. Nah, ketika dikatakan bahwa contoh Kalvina IPK-nya berapa IPK-mu Kalvina? Tulis gitu loh. Mau bohong, mau jujur boleh. Oke, wis. Siapa yang kasih kau nilai B? Saya ya. Maaf.
Oke, kalau kita bilang Calvina itu pinter, ya mungkin teman yang lain boleh sepakat, boleh tidak. Tapi ketika kita sebut Calvina itu IPK-nya 3,9, maka semua akan sepakat. Ya, kalau ada yang merasa lebih pinter dari Calvina misalnya, silahkan mengklaim berapa IPK-kamu. Ada yang merasa lebih dari Calvina, ya udah nggak usah disebut, nanti nggak enak sama Calvina, saya merasa bersalah. Oke, nah ini contoh data kuantitatif, ya. Data kuantitatif itu membuat kita semuanya memiliki persepsi yang sama, ya. Ketika dinyatakan dengan data kuantitatif, maka kita semuanya akan sepakat bahwa ini ada di level mana, ya. Ini. Nah, kalau kita cuma bilang pinter, mungkin ada yang bilang saya merasa lebih pinter, atau mungkin Calvina sendiri mengatakan saya nggak pinter, gitu. Tapi ketika kita melihat angka kuantitatifnya, maka kita semuanya akan sepakat Calvina lebih pinter atau lebih baik atau tidak dari siapa, gitu kan? Tapi yang dari siapa itu harus ada angka juga, ya. Itu yang kita maksud dengan representasi kuantitatif dari fakta. Pemodelan matematis dari dunia nyata, ya sama pengertiannya sebenarnya representasi kuantitatif sama pemodelan matematis. Jadi apapun itu kita coba nyatakan dia dengan angka. Kalau misalnya minggu lalu kita cerita tentang apa? Minggu lalu, saya suka jeruk sama pisang. Ingat? Ya, ingat. Nah, saya suka jeruk sama pisang itu kualitatif. Ya, kita mesti merumuskan sebuah model untuk mengatakan berapa persen Anda lebih suka jeruk. Gitu kan? Jadi bisa kita numerikan. Misalnya, dalam skala 1 sampai 10, kamu suka jeruk di skala berapa? Ya, itu berarti kita sudah memodelkan kalimat suka jeruk ke dalam model matematis. Jadi, kalau saya suka jeruk 9, dalam skala 1 sampai 10, kesukaan saya terhadap jeruk itu 9, itu berarti saya suka banget. Gitu kan? Kalau saya bilang dalam skala 1 sampai 10, saya suka jeruknya 10. Nah, itu berarti nggak ada yang kalah suka gitu. Ya, itu berarti kita semua sepakat dengan model matematis itu. Ya, kita semua sepakat dengan angka-angka itu bahwa oke, si A suka jeruk, sangat suka banget. Gitu. Ya kan? Nah, itu yang kita sebut dengan model matematis. Pemodelan matematis dari dunia nyata. Setelah diolah, nanti data akan menjadi informasi. Saya kira ini kita sudah bahas di minggu-minggu yang kemarin, bahwa data adalah, informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Nah, sekumpulan data yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga punya arti bagi penerima. Ya, masih ingat cerita contoh saya tentang adik atau anak yang pulang sekolah lapor bahwa dia dapat 10. Ya kan? Pulang sekolah lapor, mama saya dapat 10. Nah, itu data. Ya, itu data. Apakah itu informasi yang mengatakan si anak pinter? Nggak bisa, kita harus lihat dulu konteksnya. Ya kan? Temanmu dapat berapa, nak? Oh, temanku ada yang 80, ada yang 75. Nah, kan jadi beda. Ya kan? Setelah punya konteks dibandingkan dengan ada data pembanding, baru kita bisa simpulkan informasinya si anak ternyata belum baik dalam prestasinya misalnya. Seperti itu. Nah, kalau cuma data saja, maka kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebenarnya. Ya. Kalau cuma punya data saja, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, kecuali kalau data itu sudah diolah, sudah dikumpulkan, dibersihkan dari data yang salah, dari data yang tidak valid, kemudian diberikan pembanding, ya, supaya ada makna dari data itu. Itu yang kita maksud dengan memberi konteks. Nah, pada saat itulah sebuah data itu bermakna menjadi informasi. Contoh lagi, yang jualan online misalnya, hari Senin
penerimaannya sekian, misalnya hari Selasa penerimaannya sekian, hari Rabu penerimaannya sekian, hari Kamis penerimaannya sekian, apa income-nya gitu. Nah, apakah dia untung? Ya, apakah dia untung? Belum bisa dihitung kalau kita belum mengolah. Bagaimana mengolahnya? Kita harus lihat apakah bagaimana bagaimana angka-angka penerimaannya dia dalam 1 minggu. Berapa pengeluaran dia untuk modal. Nah, baru kita bisa simpulkan bahwa ya ini pengusaha penjual online ini untung. Kan begitu. Ya, setelah kita olah baru kita dapatkan informasi ini untung. Kalau kita sudah urutkan datanya, kita visualisasikan, ternyata kita dapatkan grafik yang menaik. Nah, itu sebuah bentuk informasi. Ya, jadi kalau hanya data saja, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebuah informasi. Kita butuh proses atau fitur dari data itu. Mengungkapkan fitur dari data. Kalau kita sebut mengungkapkan fitur dari data berarti datanya mungkin kita seleksi, mungkin kita ambil karakter-karakter data tertentu. Contoh apa ya? Mungkin saya bisa kasih contoh. Ini aja. Kasir ya. Kasir. Ketika Anda berbelanja di kasir, ya, ketika Anda berbelanja di kasir, ketika Anda berbelanja di sebuah toko, supermarket atau minimarket misalnya, maka di kasir itu akan tercatat banyak hal. Ya, akan tercatat banyak hal. Satu, barang apa yang dibeli? Ya kan? Berapa harga barang itu? Berapa banyak yang dibeli? Ya. Ada informasi lain dari kasir kira-kira? Ayo, saya kasih contoh 3 ya. Barang apa yang dibeli? Apalagi? Berapa banyak barang dibeli? Apalagi tadi satu? Ya, berapa harga barang itu? Oke, thank you Beatrice, harga barang. Ya, jadi barangnya apa? Harganya berapa? Berapa banyak? Diskon, oke, boleh diskon. Walaupun tidak selalu ada diskon ya. Apalagi? Total harga, total quantity, pajak. Good, pajak. Oke, Evelyn udah duluan bilang pajak. Henry bilang PPN. Oke, apalagi? Promo, apalagi? Nama toko enggak. Nama toko kan kalau kita belanja di satu toko ya itu doang tokonya kan. Tanggal, nah that's it. Oke, tanggal. Nama kasir. Oke, ketersediaan stok barang, ketersediaan barang. Oke, nah sekarang lihat dari semua data tadi, bisa nggak kira-kira kita dapat kesimpulan begini? Ternyata pada masa weekend, ini contoh aja ya, pada masa weekend itu kita hitung Jumat, Sabtu, Minggu, mulai dari Jumat malam sampai Minggu malam. Ternyata pada periode weekend pembelian tisu itu meningkat. Bisa begitu? Ya, kira-kira bisa begitu? Nah, itu contoh bahwa data yang diberi fitur dari data yang dikumpulkan di kasir, ada tanggalnya, ada jenis barangnya. Ternyata di saat weekend itu jumlah pembelian tisu meningkat. Ini contoh aja, whatever, apakah itu benar atau tidak, sebabnya apa, ini buat contoh saja. Ya, bisa kita dapat data itu? Ya, bisa kan? Nah, itu yang kita sebut dengan memberi fitur pada data. Ya, memberi fitur pada data. Kita juga bisa dapat data begini.
eh, ternyata puncak orang bertransaksi di supermarket itu terjadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, bisa? Ya, transaksi terbesar terjadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Bisa kan? Nah, itu adalah informasi bahwa transaksi terbesar terjadi antara tanggal 1 tanggal 10. Kenapa? Karena pada saat itu orang baru gajian, misalnya. Ya kan? Nah, itu yang kita maksud dengan memberi fitur pada data. Ya, memberi fitur pada data. Saya kembali ke presentasi. Nah, jadi dari kumpulan data sebenarnya kita bisa melakukan filter. Kita bisa memilih-milih apa yang mau kita sajikan. Walaupun datanya sama, kita nanti bisa mengekstrak apa yang akan kita sajikan. Informasi apa yang kita sajikan dari kumpulan data ini. Itu yang kita sebut dengan pengungkapan fitur dari data. Nah, lanjut dengan knowledge. Apa itu knowledge? Knowledge itu pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapatkan dari sebuah informasi. Apakah yang tadi itu pengetahuan? Belum, itu masih bersifat informasi. Knowledge adalah intisari dari informasi. Nanti knowledge itu akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Ya, akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Contoh gini, kembali ke contoh supermarket tadi. Ternyata orang belanja itu di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu informasi bahwa angka penjualan meningkat di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau begitu, di akhir bulan, kita harus menambah stok. Kita harus menguatkan stok. Kenapa? Terjadi tingkat transaksi yang besar. Gitu. Apalagi di weekend. Ya, apalagi di weekend. Stok apa yang harus kita naikkan kalau weekend? Kalau weekendnya di antara tanggal 1 sampai tanggal 10, stok apa yang harus kita naikkan? Ayo, kira-kira stok barang apa yang harus kita naikkan? Bukan. Makanan minuman, kata Henry, bukan. Tisu, betul, Beatrice. Kenapa tisu? Ya, karena dari informasi yang ada, informasi yang satunya dikatakan bahwa apa apa tadi? Bahwa pada saat weekend, ya, pada saat weekend pembelian tisu meningkat. Nah, apalagi pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Lihat, ada dua informasi yang kita bisa sajikan sehingga menghasilkan knowledge. Ya, ada dua informasi yang kita padukan sehingga menghasilkan pengetahuan bahwa ternyata kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 weekend itu berarti kita mesti stok tisu lebih banyak. Kenapa? Informasi yang pertama berdasarkan data, ternyata tisu banyak dibeli pada masa weekend. Informasi yang kedua berdasarkan data yang sama, ya, ternyata penjualan terjadi tanggal 1 sampai tanggal 10 meningkat. Kalau dipadukan, mungkin knowledge yang bisa kita ambil itu adalah pada antara weekend di antara tanggal 1 sampai tanggal 10, kita mesti sedia stok tisu. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Oke? Nah, ini yang kita mesti pahami dulu terkait dengan konsep sistem informasi dan nanti visualisasi. Sekarang kita lihat berikutnya. Oh,
Oke. Jadi knowledge adalah intisari dari informasi, pemahaman tentang informasi. Jadi informasi itu kita maknai apa? Itulah knowledge. Ya. Apa yang kita bisa ambil sari dari informasi itu? Itulah knowledge. Dan dasar dari pengambilan keputusan. Menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Contoh tadi, kita mesti stok apa pada weekend di tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana bentuk visualisasi dari 3 elemen tadi? Ya, bagaimana bentuk visualisasi dari 3 elemen tadi? Ada data, ada knowledge, ada informasi. Ada data, ada informasi, ada knowledge. Maka kita akan mengenal beberapa tipe chart, bukan tipe dalam arti bentuk chart, bar chart, line chart, pie chart, dan sebagainya, bukan. Tapi klasifikasinya, saya klasifikasikan begini. Ada yang disebut dengan exploration chart. Ya, ada yang kita sebut dengan exploration chart. Exploration chart itu adalah visualisasi yang memvisualisasikan data. Jadi dalam sebuah exploration chart itu sebenarnya isinya data. Tapi karena data itu kadang-kadang panjang, banyak, maka biasanya exploration chart itu dia mengambil potongan dari koleksi data. Mungkin dia berbentuk periode waktu tertentu, batas waktu tertentu, atau mungkin dari kelompok data tertentu. Tapi intinya yang disajikan di dalam visualisasi exploration chart itu adalah data. Ya, saya kasih lihat dulu contoh ini. Ini adalah contoh data. Ini adalah konsumsi bahan bakar, ya, konsumsi bahan bakar sebuah mesin berdasarkan putaran, ya. Pada saat putaran mesin sekian, pada saat putaran mesin 324 rpm, maka konsumsi bahan bakarnya sekian. Tunggu, saya cek dulu ya. Di layar kamu, mau saya kelihatan nggak waktu presentasi? Satu aja yang bisa kasih informasi. Mau saya kalau saya gerakkan di layar, di sini kelihatan nggak mouse-nya? Oke, thank you. Nah, 324 rpm ternyata konsumsi bahan bakarnya sekitar ini. Ya. Pada 378 rpm ternyata konsumsi bahan bakarnya segini. Pada 540 rpm ternyata konsumsi bahan bakarnya segini. Nah, ini adalah data. Ini adalah data hasil pengukuran dari putaran mesin dan konsumsi bahan bakar, maka didapatkanlah data seperti ini. Ya. Ini adalah satu contoh exploration chart. Ya. Ini di bawahnya juga dilengkapi dengan jarak tempuh itu ya. Apakah putaran mesin 540 rpm itu berarti boros? Belum tentu. Kita lihat dulu jarak tempuhnya. Misalnya. Nah, ini ada satu bentuk penyajian data supaya lebih sederhana. Kita tidak perlu membacanya dari tabel, dari bentuk tabel baris per baris, angka demi angka, tapi kita sajikan dia dalam bentuk chart. Dan ini yang kita sebut exploration chart. Oke, kita lihat satu lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Adre yang lagi di rumah sakit kodong. Data ini. Oke, Adre, silakan. Kenal data ini?
Grafik ini ada yang pernah lihat? Detak jantung. Oke, lebih jelas lagi, kira-kira ini apa? Denyut nadi, nggak pas, denyut nadi bukan. Detak jantung oke, tapi resminya diagram ini namanya elektrokardiogram. Ya, diagram ini namanya elektrokardiogram, artinya respon listrik terhadap gerakan jantung. Jadi ketika seorang pasien akan diperiksa kondisi jantungnya, itu dipasangi peralatan sensor, ada beberapa titik di badan, termasuk di kaki, itu dipasang untuk mengukur, untuk mendeteksi pergerakan dari otot jantung, ya, pergerakan dari otot jantung. Kita bukan kedokteran, jadi ya kita lihat kasarnya aja. Jantung itu ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada bilik kiri, bilik kanan. Kita biologi ventricle, bilik ya, atrium sama bilik. Kalau di sini left ventricle sama right ventricle. Denyut jantung ini itu ternyata polanya seperti ini. Ya, ini berdasarkan timing, berdasarkan waktu. Ketika misalnya jarak waktu ini, sekali lagi kursor saya kelihatan ya, kursor mouse saya kelihatan. Kalau jarak ini lebih pendek atau lebih panjang, itu ada makna tertentu. Kalau jarak ini lebih pendek atau lebih panjang, itu ada makna tertentu. Berarti karakteristik jantung kita, jantung si pasien itu seperti apa. Kalau detak ini lebih tinggi atau lebih pendek, lebih rendah, itu berarti ada makna tertentu. Ya, saya kira yang hobi nonton sinetron sudah biasa lihat toh, kalau sudah lurus maknanya apa, gitu kan? Nah, ini adalah data. Ya, ini semuanya adalah data. Data detak jantung dari menit ke menit, dari detik ke detik. Ya, dari ujung sini sampai ke ujung ini kan memanjang ke sini, sambung lagi ke bawah, sambung lagi ke bawah. Ini nggak dihitung ya, ini nggak dihitung, ini hanya pindah barisnya. Dari sini sampai sini nyambung ke bawah lagi, terus sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Nah, ini adalah kondisi jantung pasien dari menit ke menit selama alat ini terpasang, selama alat ini bekerja. Jadi ini sebuah data. Dari sini, dokter akan paham di mana kalau misalnya ini adalah gambar jantung yang bermasalah, ini adalah kardiogram dari jantung yang bermasalah, dokter akan paham bahwa yang bermasalah itu di atrium kanan, atrium kiri, bilik kanan, bilik kiri, atau apa. Ya, itu. Jadi dokter pinter, sudah dilatih untuk membaca. Kalau jarak ini lebih panjang, kenapa? Kalau jarak ini lebih pendek, kenapa? Lihat, dari sini dokter bisa melakukan eksplorasi data dan menyimpulkan pasien ini mengalami gangguan jantung seperti apa. Ya, paham ya? Kardiogram. Nah, ini adalah sebuah bentuk visualisasi. Ini adalah sebuah bentuk visualisasi dari data. Ini yang kita sebut sebagai salah satu contoh exploration chart. Jelas ya, exploration chart ya. Kalau belum jelas, silakan ketik T di chat untuk saya persilakan bertanya. Ketik T biar cepat. Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Jelas ya, contoh exploration chart. Ada 2 tadi, 1, 2. Ya. Next adalah informasi. Informasi itu disajikan dalam bentuk diagram. Ini lazim kita lihat di 2 kali praktikum kita sudah bikin yang seperti ini. Tapi sebenarnya praktikum yang minggu lalu itu grafik sinus, itu adalah exploration chart.
Ya, grafik sinus yang kita bikin kemarin itu masuk kategori exploration chart. Hanya kebetulan kita gambarkan satu gelombang. Kalau kita gambarkan gelombang dalam frekuensi tertentu, maka kita bisa melakukan analisis, kita bisa menerjemahkan itu maknanya apa. Ya, itu berarti dia sebuah exploration chart. Kalau diagramnya berbentuk diagram batang atau diagram line atau diagram pie chart atau yang seperti ini, maka itu kita sebut presentation chart. Intinya presentation chart itu sebenarnya menyajikan informasi, memvisualisasikan informasi. Apa itu informasi? Kita kembali ke pengertian tadi, bahwa informasi adalah hasil olahan dari data. Data yang sudah diberi konteks atau fitur dari data. Kumpulan data kita ekstrak, kita kategori-kategori tertentu dari data, kemudian kita sajikan dalam bentuk presentation chart. Bisa dibedakan presentation chart sama exploration chart? Kita lihat contohnya dulu. Ini adalah presentation chart. Ini adalah informasi. Kenapa saya katakan ini informasi? Karena untuk menghasilkan chart seperti ini, itu di belakangnya ada data yang banyak. Bisa dibayangkan datanya? Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Setiap hari. Berarti ada 365 hari data, ya, dan dicatat berapa curah hujan, berapa maksimum temperatur, berapa hari-hari basah, ini hari basah, curah hujan ya, berapa hari hujan, ini beku ya, beku, oke berarti bukan tropik ini, berapa temperatur minimum, berapa rata-rata, berapa sinar matahari, ya, berapa panjang hari. Lihat, dari Januari sampai Desember ada data ini semuanya. Lalu kemudian disimpulkan, seandainya kita membuat exploration chart untuk data cuaca ini, maka tidak akan secantik ini gambarnya. Ya, tidak akan secantik ini gambarnya. Mungkin gambarnya akan seperti ini. Tapi ini sudah hasil olahan, jadi mungkin hanya jumlahnya, mungkin hanya nilai rata-ratanya, mungkin hanya, aduh, siapa yang buka mic-nya? Oh, Vira baru masuk lagi, dia keluar masuk. Lanjut ya, belum ketutup. Sudah? Oke. Lanjut. Nah, ini adalah hasil olahan data. Tadi saya katakan kalau seandainya kita sajikan datanya, dia tidak akan sesederhana ini. Ya. Dia akan sangat kompleks. Kenapa? Datanya segini banyak, kemudian dari Januari sampai Desember. Tapi karena dia sudah diekstrak, sudah diolah, ya, mungkin jumlahannya, mungkin rata-ratanya, mungkin kumulatifnya, ya. Nah, sehingga kita mendapatkan mendapatkan tampilan yang lebih sederhana dari kalau kita sajikan datanya secara bentuk chart. Maka ini adalah informasi yang yang disajikan dalam bentuk dalam bentuk presentation chart. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi dan membuat lebih paham. Ya, beda dengan ini yang paham itu hanya orang yang ngerti. Kalau elektrokardiogram berarti yang paham itu hanya dokter. Kalau ini yang ngerti ya ahli mesin. Kita tidak tahu bagaimana dia mencatatnya, bagaimana ini terjadi. Ya, tapi kalau seperti ini orang tahu juga bisa. Kenapa? Karena ini sudah hasil olahan dan ini ditampilkan dengan lebih sederhana. Walaupun ini cukup rumit sebenarnya kelihatannya, tapi ini sudah jauh lebih sederhana dan kita menyajikan exploration. Ini contoh lagi, ini biasa aja, ya. Ini adalah informasi yang disajikan dalam sebuah chart, ya. Serangan pembajakan dari 2009 sampai 2015. Ya, kenapa saya katakan ini informasi, kenapa ini presentation chart? Karena di belakang sini ada data. Di belakang sini ada data.
Kalau misalnya sepanjang 9 itu dicat nggak dapat 535, kan berarti ada data di belakangnya. Ya, ketika 2015 dapat angka 306, berarti ada data yang membentuk angka 306 ini dari sekian wilayah di dunia, kira-kira dalam konteks software piracy, mungkin software piracy, pembajakan software. Ini contoh lama 2015, mungkin ada. Tapi intinya saya tunjukkan di sini adalah sebuah exploration chart, presentation chart. Bisa dibedakan antara exploration chart dan presentation chart? Ada pertanyaan? Ketik T yang mau tanya, nanti saya buka, saya persilahkan. Nggak ada. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau knowledge itu lebih simple. Ya, knowledge lebih simple. Kenapa? Karena kita cukup menyajikannya dalam bentuk infografik. Ya, infografik itu sudah lebih ke konteks desainnya. Bagaimana supaya informasi yang disajikan, knowledge disajikan itu bisa dinikmati secara nyaman, kan begitu? Ya, ini contoh top 10 perguruan tinggi. Tapi ini data tahun berapa? Aduh, ketutup saya. Ini bukan data baru. Kalau tidak salah ini 2018 ya. Nah, ada 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ya, ini bukan data, tapi untuk menghasilkan ini ada data yang sangat kompleks di belakangnya. Ya, bagaimana 10 perguruan tinggi ini bisa disimpulkan jadi 10 jadi top 10 gitu. Tentu ada ukuran-ukuran sehingga perguruan tinggi se-Indonesia itu bisa di-ranking mungkin dari jumlah mahasiswanya, jumlah dosennya, kegiatan pendidikannya, penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, publikasi ilmiahnya, banyak parameter. Ini saya alami ketika menyusun dokumen akreditasi, itu ada 90 lebih butir yang harus kita isi, butir data yang harus kita isi. Nah, mungkin dari data itu kemudian di-ranking, diolah, sehingga didapatkanlah top 10 perguruan tinggi. Ini adalah sebuah knowledge, ini adalah sebuah pengetahuan. Dari sini kita bisa, mungkin pihak atau orang tertentu bisa mengambil kesimpulan. Contoh, orang tua murid yang anaknya baru mau lulus SMA, misalnya langsung bisa memutuskan, target saya anak saya kuliah di mana. Iya kan? Nah, itu sebuah pengambilan keputusan berdasarkan knowledge. Ya, ini adalah infografik. Kalau kita lihat kembali ke sini tadi, ya, knowledge itu disajikan umumnya dalam bentuk infografik atau dalam bentuk presentation chart juga, tapi dalam desain yang lebih simple, sehingga orang begitu lihat itu langsung paham tanpa harus memikirkan lebih jauh. Itu infografik. Infografik itu satu bentuk penyajian informasi yang menyajikan informasi secara lebih sederhana. Ya, kalau kita bandingkan infografik sama presentation chart, itu kita lebih gampang membaca, mengerti infografik daripada presentation chart. Bahkan infografik itu kadang-kadang sangat cantik, dibikin poster juga keren, ya, gitu. Jadi Anda bisa membedakan ya, data, informasi, knowledge itu kalau dibawa ke visualisasi itu akan berbentuk apa? Ya, apakah dia exploration chart? Kalau dia data, informasi menjadi presentation chart dan knowledge menjadi infografik. Oke? Nah, next, ini punya siapa? Halo, ini punya siapa?
Ayo ngaku, ini punya siapa? Jawab dulu, ini presentation chart, exploration chart, atau infografik? Halo, masih ada orang? Punya aku itu, Pak. Nah, siapa nih? Rahmat? Saya, Pak. Oke, Rahmat, jelasin Rahmat. Hah? Oh, jelaskan. Oh iya, jelasin. Apa nih? Ah, ini nih. Mending ini, kau tidak disuruh bicara di depan kelas, kok. Kau duduk santai saja sambil cerita di situ. Apa? Cadangan emas terbesar di dunia. Dan salah satu yang terbesar itu ada di Indonesia. Tepatnya di Papua. Itu betul. Lagi berapa persen dari Indonesia ini? Kecil lah. Oke. Berapa persen dari Indonesia ini? 92%. Bukankah? Ya udah, enggak usah. Intinya itu ya, cadangan emas Indonesia dibandingkan dunia. Ya? Nah, kenapa Anda pilih? Apa yang menarik di situ? Oh, kenapa? Ya, kenapa kau pilih? Itu Pak menarik nih Pak karena ada yang dari Indonesia Pak. Gitu aja, hanya karena dia Indonesia. Iya Pak. Oke. Thank you Rahmat. Iya Pak. Saya mute ya. Oke. Kalau di awal kita cerita tentang desain, bahwa desain itu meliputi bentuk, warna, apalagi ada yang ingat? Nanti kita akan bahas sendiri. Ada yang kita sebut dengan kedalaman. Nah, chart ini menunjukkan kedalaman. Kemudian ini menggabungkan model map, ya, peta dengan bar chart. Ingat di awal di kuliah kita minggu lalu ada gambar tentang layanan Gojek, ya. Ini mirip, gitu. Ini mirip. Jadi ada peta, kemudian ada bar chart yang menunjukkan bahwa di lokasi ini layanannya sekian. Nah, ini mirip. Nah, itu. Ini sebuah infografik. Oke, cocok. Beatrice, Henry, Calvina menjawab infografik. Oke, ini satu contoh penyajian yang menarik. Orang awam pun akan mengerti maksud dari diagram ini tanpa harus berpikir jauh. Ya, itu keunggulannya sebuah infografik. Tapi infografik pada prinsipnya itu menyajikan knowledge saja, tidak menyajikan apa yang mendasari sehingga knowledge itu bisa disimpulkan. Oke, next. Siapa punya ini? Oke, Evelyn. Silakan, Evelyn. Tes. Oke. Ini data dari game, tapi bukan pemain gamenya. Ini game yang dibuat untuk gender yang mana. Dari sini kita bisa lihat dari tahun 2015 sampai 2017 bahwa presentasi game dapat dilihat dari tahun 2015 game yang dibuat untuk pria meningkat,
tapi akhirnya menurun lagi di 2017. Sedangkan ini yang either tidak untuk gender kedua-duanya, tiap tahun itu meningkat. Oke. Yang NA itu apa sih? NA, Yang nggak ada gendernya. iya, begitu datanya, yang tidak mengakui punya gender sayangnya. Oke, oke. Terus alasan kenapa ini diangkat? Eh, karena apa di data ini, dari sini kita ini ada kayak chart pie-nya begitu, tapi bukan kayak pie ya. Dan di bawahnya kita ini ada yang persegi-persegi yang dia itu berurutan sesuai warnanya. Dan perseginya ini jumlahnya disamakan dengan total game yang dibuat. Lagi? Serta pemilihan warnanya juga tidak berlawanan ya, tapi berkontras, dan dilihat dari ungu tua sampai ke pink krem atau pink pucat. Lihat. Pink pucat kayaknya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Thank you, Evelyn. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu serak dengan dengan diagram ini secara data. Ayo tunggu, ini masuk kategori apa? Infografik, exploration chart, presentation chart, atau infografik? Oke, presentation. Ya, jadi dia belum masuk kategori infografik. Masih cukup kompleks data yang disajikan di situ. Dia adalah presentation chart. Nah, tadi saya katakan saya tidak terlalu serak karena saya tidak ngerti. Kalau dikatakan either itu artinya untuk semua jenis kelamin, yang not available itu apa? Gitu. Atau memang tidak ada batasan. Tapi kan sama dengan either. Nah, yang bikin saya tidak serak itu ada jenis kelamin selain female and male and female gitu kan. Tapi either-nya dikatakan jenis game ini tidak mengenal jenis kelamin, oke lah. Yang not available-nya itu apa sebenarnya? Belum ada kejelasan. Di sini adalah si warna, layout-nya rapih. Cuma sayangnya seandainya diteliti coba 76, 59, 109 ini kok jumlahnya kelihatan hampir sama. Ya enggak? Ya, jumlahnya kelihatan hampir sama, bukan hampir sama lagi, emang sama. Nah, jadi sebenarnya tadinya saya kira ini histogram. Jadi jumlah kotak ini menunjukkan relevan berkorelasi dengan jumlah gamenya. 76, 59, 109. Tapi ternyata tidak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini dengan ini sama saja. Ya, sama saja. Ini lebih ke persentase. Ya. Ini 9% dari keseluruhan ini. Ya, ini berapa? 3% dari keseluruhan ini. Jadi jumlah kotak ini ada 100. Perhatikan, jumlah kotak ini ada 100, ini 3%. Gitu aja dia. Ya, sorry, bukan 100. Ini 3% maksudnya apa? Nah, intinya kotak-kotak ini ternyata
bukan bermakna histogram, ini bermakna yang sama dengan pie chart di atasnya. Dia hanya menunjukkan perbandingan jumlah antara setiap kategori game yang dihitung. Ya, gitu. Jadi ketika kalian mengangkat sebuah desain chart, itu enggak apa-apa kalau memang dikatakan saya angkat ini karena ada yang aneh. Nah, pas saya lihat ini aneh sebenarnya. Tadinya saya kira ini histogram. Ternyata bukan. Ini sebenarnya presentasi juga sama, persentase juga sama dengan ini. Nah, hanya beda penyajian saja. Kalau 59 ini tidak nyambung sama kotak-kotaknya. Oke? Ada pertanyaan sampai situ? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah bisa bedakan antara presentation chart sama exploration chart. Ya, jadi dari yang saya utarakan tadi, data, information, knowledge, kemudian untuk data kita bisa sajikan dalam bentuk exploration chart. Tujuannya supaya dari chart itu kita bisa memahami data, bukan dalam bentuk daftar angka-angka yang panjang, tabel berhalaman-halaman, bukan, tapi kita sajikan dalam bentuk yang lebih gampang untuk dibaca. Kemudian informasi kita sajikan dalam bentuk presentation chart, ya, simplifikasi dari penyajian informasi. Kadang-kadang informasi juga disajikan dalam bentuk deskripsi seperti artikel di majalah, tapi kan tidak semua orang nyaman untuk membaca. Nah, kemudian untuk knowledge itu biasanya disajikan dalam bentuk infografik. So, untuk minggu depan, ya, oke. Kalau 2 minggu kemarin sampai tadi pagi, kalian masih bebas memilih chart apa yang mau diangkat. Pokoknya asal bagus aja, asal jelas aja, silakan. Tapi untuk minggu depan, silakan mulai mencari, silakan cari chart atau contoh chart, contoh diagram yang menunjukkan sebuah exploration chart. Oke? Ya, yang menunjukkan sebuah exploration chart. Jadi saya perlihatkan lagi, ini contoh, ini jangan diambil lagi, saya sudah bahas di sana. Ini contoh, kalau ketemu yang ini jangan dibahas lagi. Saya sengaja tidak kasih contoh banyak supaya nanti kamu bisa cari lagi contoh-contoh yang lain. Jadi intinya silakan dicari. Minggu depan yang saya mau lihat adalah exploration chart. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, masih ada orang? Cervin. Hard copy tidak usah, karena kita masih dalam status libur ya. Jadi minggu depan kita kuliahnya gini lagi. Libur resminya dari Pak Ketua itu 28. Jadi minggu depan kita masih kena masa lockdown, masa social distance. Untuk praktikum saya belum ada ide ya. Kalau saya pakai cara ini,
bagaimana saya pantau, kemudian tidak semua mungkin punya laptop. Ada saran bagaimana? Jadi untuk besok saya belum ada planning. Mungkin besok kosong dulu praktikumnya. Kita pending 1 kali pertemuan. Nanti kalau saya dapat dapat formulasi bagaimana. Kalau saya dapat formulasi bagaimana sebaiknya kita melakukan praktikum secara online, baru kita coba. Untuk besok karena sudah mepet waktunya, persiapan kemudian praktikum kita jam 8, saya tidak yakin bisa siap sepagi itu. Nah, jadi besok minta maaf kosong dulu, nanti saya cari model seperti apa dulu, atau ada saran? Yang tidak punya laptop boleh kasih tandanya T. Kalau T tanya ya, kasih tanda no. Yang tidak punya laptop tulis no di chat. Supaya saya tahu berapa yang nggak punya. Punya laptop semua? Albert tidak ada, oke. Siapa lagi? Jawab no ya, no. Kalau Anda punya laptop, jawabnya no. Gilbert yang rusak. Oke. Gilbertnya yang rusak atau laptopnya? Nah itu. Agak sulit ya praktikum karena ternyata tidak semua punya laptop. Kalau misalnya yang tidak punya laptop silahkan ke kampus, ya sama aja ngumpul lagi di kampus. Padahal kan kita dalam status social distance nih, ya jangan ngumpul. Itu yang berempat itu langsung pisah lagi sebentar ya. Oke. Intinya nanti saya cari cara dulu, cari model dulu bagaimana sebaiknya kita melakukan praktikum online. Tapi besok istirahat dulu, ya kosong dulu. Saya belum ada konsep untuk bagaimana kita jalankan praktikum besok secara online. Ada pertanyaan terakhir dari semua materi dan tugas buat minggu depan? Piran nggak bisa masuk, ya sudah nggak bisa, sudah mau selesai. Oh ya, ini kan saya rekam, jadi nanti videonya saya simpan di Drive, silahkan nanti bisa dibuka ulang. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jelas saya lihat nanti dari tugas mingguannya, minggu depan apakah benar kalian bisa mengumpulkan atau mengoleksi exploration chart. Kalau berhasil, kalau cocok exploration chart berarti Anda paham apa yang kita bahas hari ini. Oke? Kalau tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita secara online. Mudah-mudahan situasi membaik sehingga dalam waktu dekat kita bisa kembali kuliah secara normal. Kalau resmi dari Ketua STIMIK, libur sampai 28, berarti minggu depan kita masih ketemu secara online lagi. Ya, tolong disiapkan perangkatnya, tolong disiapkan kuota internetnya, supaya tidak terhalangi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan yang mungkin baru muncul setelah sesi ini, silahkan lewat WA, ya, lewat grup WA. Oh ya, ingat, saya nggak layani pertanyaan terkait mata kuliah secara pribadi ya, jangan private, semuanya lewat grup, karena siapa tahu masalah yang sama juga dihadapi oleh teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat istirahat.